Jadi jelaskan dulu tadi itu kemana aja? Tadi teh main karabol, makan, rokok, ke backstage, foto-foto, terus nyulik temen, terus masuk gitu, biar rame. Oh iya benar-benar Iya dong. benar. Jadi biar nambah semangatnya ya. Iyalah. Benar tadi hampir tertutup. Support band Rosemary juga. Oh iya. Itu yang paling penting ya. Yoi. Tapi hampir terkecoh sama tadi orang yang nge-grip topinya dengan bapak. Pasaran. Benar. Malam hari ini tuh sebenarnya saya pengen ngulik sedikit mengenai skateboarder di Bandung atau komunitas skateboard yang memang tadi ngelihat ada beberapa gerakan-gerakan mereka yang saya tidak tahu. belum tahu benar kayak gitu. Boleh ceritain sedikit mah tentang skateboarder di Bandung? Oh, di Bandung itu kalau saat ini ya kebanyakannya tuh di Pasopati. Tahu nggak Pasopati? Yang di bawah kolong jembatan itu. Oh, yang ada terkenal sama yang namanya taman-taman. Taman Jomblo. Taman Jomblo, ya. Itu Jomblo nggak? Bener, tahu banget. Jangan kenceng-kenceng dong. Baiklah, oke, di situ. Nah itu biasanya kalau ngumpul main bareng di situ semua ngumpulnya. Buat saat ini ya di Bandung, soalnya emang saat ini sarana yang di Bandung taman Jomblo doang. Selama ini kan pemerintah juga nggak ngasih maintenance atau apa. Jadi kalau misalkan kita mau main skateboard itu nggak ada alatnya, ngapain mau main flat-flatan gitu, ya seru juga dong. Benar. Ya nggak akan ada yang jago-jago juga gitu. Masalahnya di Bandung itu kan kita punya festival mana, ya benar, yaitu apa yang dari perunggu kemarin Asian Games. Ya. Itu dari Bandung kan? Dari Bandung, benar. Saya ngamatin itu. Sama Gagatot, dari juga, sama Sofi juga main bareng tuh. Nah, kalau misalkan komunitas nggak ada sarana, gimana coba Sof? Ya nggak? Sedih ya. Makanya kita beruntung banget gitu komunitas skateboard itu sama BMX juga nih dibantu buat alatnya. Meskipun emang sedikit, tapi buat kita tuh udah kepake banget lah. Oh, dilengkapi lagi sarananya ya. Nah, kalau cerita tentang skateboard atau skateboarder, nah perkembangannya seperti apa, Mang? Terus juga Ai pengen tahu kalau di skateboard itu seperti apa sih jenjangnya atau tingkat apa ya? Dia kan ada dibilang junior, senior atau beberapa hal yang memang penting ada di skateboard. Ini. Kalau balik lagi ke komunitas dulu nih. Kalau komunitas kita berkembang, otomatis anak-anak kecil juga ikut tertarik gitu kan. Nah, kebetulan nih saya juga punya skate shop nih di Bandung kan. Jadi banyak tuh yang datang anak-anak yang 5 tahun sampai 10 tahun itu emang perlu kayak semacam bimbingan dari senior-seniornya gitu. Karena kalau nggak diawasin, meskipun orang tua ngawasin juga, kalau misalkan si anak kecilnya itu nggak tahu cara bermain, mungkin itu bisa celaka juga. Oh iya benar. Soalnya ya skateboard itu ekstrim gitu, terutama kayak BMX juga. Nah, kebetulan kita ada di salah satu di skatepark di Bandung juga sih, di Bukit Skatepark. Itu ada sekolahnya juga, Bandung Skate School. Oh, bahkan ada ya sekolahnya. Itu kebanyakan anak-anak kecil juga sih. Nah, itu bibit-bibit juga sebenarnya. Jadi dari yang junior, senior itu emang kitanya pengennya skateboard di Bandung itu berkembang. Oh, oke. Sayang loh kalau misalkan kita punya bibit tapi nggak ada regenerasinya. Iya, itu penting banget sih. Ya. Makanya kan perlu adanya sosialisasi juga mengenai skateboard gitu. Mulai dari orang tua dulu lah. Nah, orang tua itu kadang-kadang suka nggak ngerti gitu. Tiba-tiba orang tuanya beli papan skateboard. Ini buat apa? Anak kecil itu kadang-kadang bosen. Nah, saya juga pas kalau ketemu konsumen nih, minimal itu ada edukasinya dulu, edukasi ke orang tua, Bu tolong diawasi. Kalau ibu yang memang diawasi, mungkin bisa tolong ke teman-teman yang lebih senior. Benar. Nah, kebetulan ada yang Bandung Skate School itu tuh yang bisa datang juga tuh kalau misalkan teman-temannya punya anak tertarik dengan dunia skateboard, bisa datang ke Pasopati, sama Jomblo, sama di Bukit Skatepark. Nah, itu yang paling penting, 2 tempat buat kalian bisa berlatih skateboard ya. Terus kalau boleh tahu nama-nama di skateboard itu apa aja sih kan? Kalau di BMX kan ada kayak backflip kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau di kurang lebih hampir sama sih, kurang lebih hampir sama trik-triknya. Cuman kalau di skateboard itu paling basic itu namanya ollie.
Oli. Bukan Oke. bukan oli mesin. Bukan ya, bukan Itu ya. oli itu cuma trik loncat. Itu nanti kedepannya itu bisa triknya macam-macam. Jadi itu paling awal itu Dari oli ya. Nah, jadi ada kickflip, two-flip, flip, 180. Jadi sama kayak BMX juga. Jadi kalau misalkan kita mau ke alatnya yang table nih, Ya. table yang bentukannya kayak meja, itu bisa kalau oli doang. Nanti bisa dikembangin lagi triknya. Jadi ada Di kayak kickflip kombonya dulu. juga lagi gitu ya. Diputarin dulu di kickflip, langsung ke backtail. Kayak gitu. Banyak banget. Oh iya. Itu tergantung si skaternya juga, dia berani nge-explore triknya sendiri nggak gitu. Jadi nggak cuma niru teman-temannya. Sekarang kan internet ada, Ya. YouTube-nya how to skateboard itu banyak bisa dicari. Beda dengan zaman dulu saya gitu lagi Ya. main. Internet tuh nggak ada. Cuma lihat majalah, satu majalah itu lihatnya bareng-bareng banyakan. Nah, itu dia. Sampai sobek lah atau apa. Tiba-tiba 20 orang jadi halaman ya. Ini halaman 10-nya kemana ya? Bener-bener. Disesuaikan. Masih cara konvensional gitu Betul, ya dulu betul, ya. betul. Nah, tapi kalau melihat perkembangan skateboard atau para skateboarder yang ada sekarang kayaknya makin makin ya, banyak sih. solid banget Kalau ya, yang dilihat dari statistik tiap tahun, kebetulan kan skateboard itu kan kita punya hari skateboard sedunia. Ya, Tiap tanggal 21 Juni itu. 21 Juni. Itu seluruh dunia ya. Nah, perkembangannya yang Sofi lihat nih, makin kesini makin antusias, makin banyak. Mungkin kalau yang sedikit itu emang apanya ya, yang ada yang punya skateboardnya, tapi dia gak main. Ada yang gak punya skateboard, tapi dia datang juga karena dia emang tertarik. Mungkin karena papannya patah atau apa. Iya. Tapi itu emang termasuk dia pemain skateboard juga. Meskipun mungkin ya ada apa sih? Dia lagi papannya ada yang kecuri lah, ada yang patah. Oh iya benar. Kayak benar, gitu. benar. Itu sih kayaknya boleh juga nih bisnis berikutnya, rental papan skateboard. Oh iya, bener sih. Iya, itu iya, banyak. iya, Itu iya, banyak. iya. Biasanya Tuh. kalau yang sekarang itu buat properties, Oh, oke, foto, oke. prewed, segala macam kayak gitu. Itu banyak sih yang datang ke toko menanyain bisa rental papan skate gak? Nah, itu ya. Bisa aja sih. Benar. Nah, kalau kedepannya nih ada project atau progres apa dari teman-teman komunitas skateboard Bandung? Mungkin dari kegiatan dari bulan ini mungkin kedepannya ada Kedepannya, ada apa gitu? Kalau dari tahun berapa ya, 2000-an itu kita tuh punya kayak kompetisi nasional. Nah, sekarang itu nggak ada. Jadi kayak event-event skateboard itu emang sedikit banget lah. Kecuali memang yang ngadainnya itu kayak internal lah gitu. Misalkan brand A, brand B gitu, dia mereka bikin event tapi sifatnya ya kayak internal aja gitu. Bukan skalanya bukan nasional. Bukan nasional. Nah, kalau misalkan skala nasional kan itu bisa ngerangkul seluruh Indonesia juga gitu. Misalkan yang dari kota A, B, C itu banyak. Nah, itu bisa ditandingin. Jadi kita juga punya apa ya? Punya segimana sih, jago apa sih kita kalau dalam pertandingan. Ya. Sama yang kota A, B, C, D itu banyak. Apalagi kalau Bali ini sekarang yang skateparknya banyak banget. Berarti ini progres ke depan bakal bisa jadi bikin yang Harusnya event skala begitu. nasional ya. Mungkin bisa ada program macam ini gitu buat kedepannya buat skateboard, ya olahraga ekstrim. Terus biar apa ya, perskateboardan di Bandung itu biar makin apa ya, ngoet gitu. Nah itu ya, what is the meaning of ngoet? Cari aja sendiri ya, dimanapun kalian berada, cari itu kamu itu. Dan satu lagi nih, dari Mang Sofi untuk pesan teman-teman entah pemula ataupun yang sudah menekuni di bidang olahraga ekstrim yaitu skateboard, silakan. Buat yang pemula atau yang emang pemula itu bukan dari umur ya. Ya betul. Jamu orang gede juga tapi baru mulai tertarik itu diusahain punya papan skateboard sendiri. Soalnya kalau punya papan punya orang itu nggak akan enak. Ya. Settingannya beda-beda. Nah, ada yang kaki kiri depan, ada yang kanan depan. Kalau misalkan Ayu sih ini main skateboard, kakinya kiri depan nih, saya punya kanan depan. Itu nggak akan enak, soalnya miringnya beda. oh itu mempengaruhi. Itu sepele sih. Itu penting. Sepele dalam pinjam doang ya. Nah,
masalah kedepannya jangan lupa buat berlatih terus sih. Sekarang udah dimudahin lah, internet banyak, di YouTube juga banyak, cara belajarnya itu gampang, nggak kayak zaman dulu lah gitu. Sekarang tinggal nguliknya aja, mereka pasti harus usaha lah gitu. Nggak, sekarang teman main banyak, cuman kalau yang mainnya nggak jago ya kita juga nggak jago-jago. Iya, benar. Usahain, kita tuh ada komunitasnya gitu, meskipun nggak banyak tapi mereka juga pasti bantu gitu. Kalau misalkan pengen belajar ya tonton aja mereka gitu, tonton. Nanti juga kita beradaptasi sendiri, kita nggak akan mungkin ngegap lu anak kecil nih nggak boleh gabung sampai nggak kayak gitu. Oke, luar biasa. Semoga semua yang sampai disampaikan gini oleh ngomong ya harus kudu atuh ya. Semoga yang tadi sudah disampaikan beliau ini yang luar biasa ya, jadi motivasi, inspirasi dan giat lagi berlatih dalam olahraga ekstrim yang namanya skateboard ini ya. Jadi buat kalian semua jangan lupa ada YouTube channel atau Instagram dari komunitas skate sendiri. Kalau Instagram ada Bandung Skateboarder. Kalau yang buat di Pasopatinya Pasopati Skateboarding Club. Terus apa lagi ya? Mungkin 2 itu sih yang saya tahu, saya ingat. Jangan lupa itu ya. Terus YouTube channel gue juga jangan lupa di subscribe, like, comment.